Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya sebelumnya minta maaf. Suara saya ini agak serak-serak seksi sedikit, karena memang beberapa hari ini saya keliling beberapa negara. Terakhir ini negara Karimunting. Mudah-mudahan kedatangan saya di sini tidak membosankan, dan mudah-mudahan menjadi ibarah ataupun pelajaran bagi kita semua untuk mengambil hikmah dari apa yang kita dengar setelah ini. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang baik, yaitu di Masjid Jami Mujahidin. Kira-kira ini tempat baik atau tempat yang buruk? Masjid ini adalah tempat yang disenangi oleh Allah. Ini kayaknya apa namanya? Treble-nya naikkan, eho-nya kecilkan. Nah, supaya tak berdengung-dengung. Eho-nya kecilkan, treble-nya naikkan sedikit. Saya rasa mic ni pun juga agak terlalu berat. Mungkin 1 jam agak sedikit naiklah berotot saya ni. Bapak Ibu yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, kira-kira masjid ni tempat baik atau buruk? Tempat baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ahabbul bilad ilallahi masajiduha, abghadul bilad ilallahi aswaquha." Tempat yang disenangi Allah adalah di masjid. Sehingga masjid ini dikatakan rumah. Tidak pernah orang mengatakan ini rumah Pak Ahmad, ini rumah Pak Ustadz Khairani, tidak ada. Ini rumah Allah, tempat yang disenangi oleh Allah. Yang namanya tempat yang disenangi oleh Allah, tentunya yang masuk ke dalamnya juga termasuk orang-orang yang disenangi oleh Allah. Maka beruntung ibu-ibu, beruntung bapak-bapak, beruntung ni aki, to aki, beruntung semua kita ni masuk dalam masjid, karena kita termasuk orang yang istimewa. Saya senang ceramah di sini. Banyak-banyak saya ceramah di masjid, anak-anak di depan kayak filem tembak-tembak. Hari ini saya tengok anak-anak ni tak ada yang berbunyi. Entahlah dia takut dengan Pak Ahmad ke atau apa, saya tak tahu. Atau memang diancam. Nah, alhamdulillah, inilah calon-calon pelanjut bapak-bapak nanti. Kalau bapak-bapak sudah tak ada, alias almarhum, dialah yang melanjutkan nanti. Betul, Pak? Inilah regenerasi Masjid Jami Mujahidin di Karimunting ini. Kita tak tahu di antara 1-2 ini yang mana jadi ulama besar. Saya yakin di antara mereka ini pasti ada yang terkenal nantinya. Amin ya rabbal alamin. Tak tahulah anak siapa itu. Mudah-mudahan termasuk anak ibu bapa. Ada anak ibu bapa di sini? Ada. Banyak-banyak kan orang ke masjid ini, anak ke masjid, bapak tak ada. Banyak-banyak anak ke masjid, emaknya main loko di rumah. Masjid kau nak pergi kau masjid, pergi kau masjid.
Kau perwakilan bapak. Apa dia tahu macam kecil-kecil ini? Disuruhnya perwakilan bapak-bapak. Di Pontianak, di sini tak ada. Tak ada beda. Maka ibu bapa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang masuk di dalam masjid ini adalah orang yang istimewa, yang disenangi oleh Allah. Kemudian tempat yang paling dibenci Allah adalah di pasar, aswaquha. Kenapa di pasar tempat dibenci oleh Allah? Karena di pasar tu banyak nipu. Ikan yang harganya 10.000 dinaikkannya sampai 40.000. Betul? Dia nengok-nengok orang, Pak. Asal orang tu pakai pegawai, banyak duitnya nih, kata dia. Tengoknya kan, wah ikan ni tak bisa naik 40 ni, mesti 60 ni, kata dia. Itulah di pasar tu menyebabkan Allah, Rasul mengatakan tempat yang dibenci Allah. Sehingga kalau kita masuk, kita diajarkan doa. Apa doanya Pak Ustaz? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Betul ke? Betul tak tu? Doa makan itu. Betul juga. Ikan tu nanti kan dibawa ke rumah, kemudian dimasak, kemudian Allahumma bariklah lana. Tapi bukan itu Pak Ustaz. Doanya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau ibu-ibu ke pasar, Bu, ibu belum makan? Belum makan. Patut lemah. Kalau ibu-ibu nanti ke pasar, pasar di sini di mana, Bu? Sinun, Sito? Oh, Sinun. Di sana. Mohon maaf, saya sebenarnya kepengen ceramah ni bahasa Sambas. Tapi ndaan bisa, beh. Padahal mak biak saya ni orang Sekurak dekat Jepang sana. Tapi ndaan bisa bahasa Sambas. Sikit-sikit bisa lah. Maka ibu bapa yang dirahmati dan dicintai Allah, kalau ibu ke pasar jangan lupa baca doa. Jadi ini rumah yang istimewa, tempat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pertemuan kita ini pertemuan yang baik, yaitu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Wa man a'zama maulidi, barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah, maka niscaya nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan syafaat dariku. Ngapa pula kita katakan bid'ah? Nabi katakan siapa yang mengagungkan kelahiranku mendapatkan syafaat. Dari mana bid'ahnya ini ya? Maka ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, Kul bifadlillah
Fabi rahmatihi fabizalika falyafrahu. Wahai Muhammad, katakanlah bifadlillah fabi rahmatihi, dengan rahmat dan kemuliaan daripadaku, kata Allah, fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Ulama katakan dalam tafsir Qurtubi bahwa rahmat yang paling besar adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Nabi Muhammad diutus di muka bumi adalah untuk rahmat sekalian alam. Allah katakan Nabi Muhammad itu diutus untuk menjadi rahmat sekalian alam. Alam itu seperti halnya kita tengok, ini alam, semua ini alam. Baik gunung-gunung itu alam, baik hutan itu alam, baik lautan itu alam. Rahmat untuk sekalian alam. Karena ini berhubungan dengan alam, Nabi memberikan contoh. Kalau sudah berhubungan rahmat untuk sekalian alam, tidak boleh dong kita ngebom. Tidak boleh dong kita memotong pohon sembarangan, nanti Karimunting banjir. Betul? Tidak boleh dong kita meracun, nanti Allah tegur. Kalaulah Pak Gubernur marah, kalau dia marah, dia kerahkan Satpol PP untuk menegur. Tapi kalau Allah marah, Allah datangkan longsor, Allah datangkan banjir, Allah datangkan gempa. Bisa Satpol PP ngadang? Satpol PP pun lenyap. Maka ibu bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, Allah titip laut, jaga baik-baik, jangan jadi bajak laut. Allah titip gunung, jaga baik-baik, jangan sering dikeruk, nanti longsor. Allah titip anak, jaga betul-betul, jangan sampai anak kita ini menjadi anak yang durhaka, menjadi anak yang tak berbakti, menjadi anak yang tak beragama. Semuanya itu Allah titip. Kalau Allah titip, mesti kita jaga. Oh, Allah titip suami, jaga suami, jangan suka keluar malam. Ya, apa? Macam mana nak jaga Pak Ustaz? Laki aku ni lebih mentingkan kawannya daripada aku, Pak Ustaz. Kadang dia balik jam 11, kadang dia balik jam 12. Kemana dia, Bu? Main kaplek. Kadang-kadang Mang Toyib terak balik sama sekali. Maka ibu bapa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkumpulan yang baik, mengagungkan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bercerita nyata. Ibu-ibu mau dengar tak? Bapak-bapak mau dengar? Kita tunggu setelah jedah-jedah berikut ini. Saya nak minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh Ustaz. Ini jauh Ustaz. Nah, jauh Ustaz itu.
di Arab sana ada ulama umur 7 tahun itu sudah hafal Al-Quran 30 juz. Kemudian umur 15 tahun sudah mendapatkan gelar doktor hadis. Artinya dia sudah hafal ribuan hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, Sunan Abi Daud, hafal di luar kepala. Saya ingat umur 15 tahun saya ketika itu masih suka curi jambu. Akhirnya kena penyakit kibang ayo-ayo. Tahu kibang ayo-ayo? Kalau kita ngambil jambu, tiba-tiba jambu tak dapat, kita tak bisa pergi berputar situ, ya berputar. Itu namanya kibang ayo-ayo namanya. Sampailah yang punya jambu tu datang, kau curi jambu aku ya, kata dia. Habislah kita kena tangkap. Maka ibu bapa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, ini ulama umur 15 tahun sudah dapat gelar doktor hadis. Dan ringkas ceritanya, ini ulama paling senang maulidan. Ketika masuk bulan Rabiul Awal, sampailah akhir Rabiul Awal, setiap malam beliau menggunakan jubah yang baik, yang bagus, yang cantik, menggunakan serban yang bagus, yang baru, yang baik, yang cantik, menggunakan minyak wangi yang paling termahal. Kemudian dari malam pertama sampai malam ke-30, maulid selalu dia baca, baik itu maulid Diba, Simtud Durar, Dia Ulami, ataupun Al-Barzanji dan lain sebagainya. Dia lantunkan maulid memuji Rasulullah sallallahu alaihi. Kemudian dia bakar bukur. Tahu bukur? Dupa. Dikasihlah wangi-wangi gaharu, wangilah rumah itu. Maka setiap tahun dia buat seperti itu, tanda kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, lebih kurang tepatnya 63 tahun, umur sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal dunia pada hari Jumat pada tanggal 17 Ramadan, tutup usia, dimakamkan di pemakaman Ma'lah di Makkah Al-Mukarramah. Dan bayangkan ketika beliau meninggal, ribuan bahkan jutaan manusia yang di Mekah menyolatkan mayat beliau. Tetapi hadirin, itu mungkin hal yang biasa. Jikalau orang meninggal di Mekah karena memang seyogyanya disolatkan di sana. Tetapi ada yang sangat luar biasa, dimakamkanlah ia di pemakaman Ma'lah. Saudi Arabia punya tradisi dan peraturan, setiap mayat 1 tahun ditanam, maka ketika itu digali. Jikalau cisak tulang menulang, maka tulang menulang itu akan diambil, dihanyutkan di laut Nil, karena lubang itu akan dipakai untuk mayat selanjutnya. Ditanamlah ini ulama sampai 1 tahun lama. 1 tahun lamanya ditanam. Kemudian pemerintahan Saudi memerintahkan ini kubur mesti digali. Maka digalilah. Apa yang terjadi ibu bapak? Aroma wangi minyak kasturi keluar dari kuburan tersebut. Belum sampai ke titik kelihatannya mayat, tapi minyak bau kasturi itu menyebar, sangat wangi. Ketika digali makin kuatlah aroma
wangi itu keluar, apa yang terjadi ibu bapak yang dirahmati oleh Allah? Jangankan kulitnya, jangankan dagingnya, kain putihnya pun sedikit pun tidak ada yang lapuk. Bahkan kain putihnya tidak berubah seperti mayat yang baru dimasukkan ke liang lahat. Allahu Akbar. Kemudian dilaporkanlah ini ke pemerintahan, dan pemerintah Saudi mengatakan tutup kembali, kita eksekusi tahun depan. Kalaulah hancur ini jasad, kita ambil tulang melulangnya dan kita buangkan di Laut Nil. Ringkas cerita, sampailah 2 tahun ini mayat di dalam kuburan. Digali kembali ini kuburan. Begitu digali, apa yang terjadi? Aroma yang sama terkeluar ketika penggalian pertama waktu tahun yang lalu. Bahkan bukan hanya minyak kasturi, bau wangi minyak misik pun terkeluar dari kuburan si ulama ini, hadirin. Apa yang terjadi? Kulitnya yang ketika itu pertama tidak lecet, bahkan menjadi kencang seperti halnya pemuda yang kita lihat sekarang ini. Kulitnya kencang, jenggotnya memanjang, kukunya pun memanjang, sedikit pun tidak ada yang cacat di wajah dan kulitnya. Begitu pula lah kain putihnya, hadirin. Maka dilaporkanlah ke pemerintahan Saudi, maka ditimbun kembali. Sampailah 3 tahun tidak ada perintah untuk menggali kubur ini. Sampailah 5 tahun lamanya, kemudian kuburan ini digali. Ternyata hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, kuburan ini masih utuh, aroma wangi masih menyebar, kukunya makin memanjang, jenggotnya makin memanjang, wajahnya berseri-seri seperti bulan purnama, hadirin. Siapakah ulama ini? Ia adalah Abuya Profesor Dr. Syed Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau adalah ulama karismatik yang sangat terkenal di Indonesia ketika itu. Bahkan murid-muridnya begitu banyak di Nusantara ini. Beliau sangat pemurah. Beliau ringan tangan untuk membantu saudaranya. Ini cerita sumber dari muridnya langsung, Abuya Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kemana-mana beliau membawa amplop yang beserta isinya. Setiap dia melihat fakir miskin, orang minta-minta, dia turun, dia kasih. Dia lewat, ada fakir miskin, dia kasih. Ada fakir miskin, dia kasih. Duafa, dia kasih. Begitu dermawannya beliau. Cerita yang sahih juga ketika beliau meninggal pertama, setelah dimandikan dan dikafani, Habib Ali Al-Jufri terakhir memeluk dan melihat wajah beliau. Mendadak Habib Ali Al-Jufri jatuh pingsan seketika itu pula. Ketika siuman, Habib Ali Al-Jufri ditanya, "Ya Habib, kenapa engkau pingsan? Mendadak jatuh melihat wajah Abuya." Apa jawab Sayyid Ali Al-Jufri? "Wallahi, ku melihat wajah Rasulullah nampak di pandanganku, dan dia mengatakan bahwa, wahai Ali, jangan engkau bersedih karena mayat ini sudah aku yang menangani, karena tak mampu melihat cahaya Rasulullah." Habib Ali ketika itu pingsan seketika dan tidak bisa digambarkan, diingat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ini cerita nyata. Ini cerita nyata. Orang-orang yang senang maulid,
orang-orang yang senang mengagungkan kelahiran Nabi, demi Allah kuburnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin ibu-ibu bapak yang hadir pada malam ini termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan jasad kita nanti apabila kita dimasukkan Allah dalam kuburan, Allah jaga sampai di hari kiamat. Amin ya rabbal. Bukankah kita mendengar sebuah hadis yang sudah tidak asing lagi, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Hadis ini sangatlah sahih. Apa cerita hadis ini Pak Ustadz? Abu Lahab yang terkenal ganas, Abu Lahab yang terkenal bengis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak senang melihat Rasul mendakwahkan agama Islam. Tetapi ketika beliau di dalam neraka, setiap yaumul isnin, hari Senin, Allah ringankan beban siksa kuburnya. Terkeluarlah air dari jari jemarinya yang dia isap sehingga tidak haus selama-lamanya setiap yaumul is. Kenapa hari Senin Pak Ustaz? Karena ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di dalam muka bumi ini, senang Abu Lahab. Saking senangnya dia merdekakan Suwaibah al-Aslamiyah, adalah budaknya Abu Lahab, sehingga Suwaibah lah yang pertama kali menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, senang saja kelahirannya Nabi, Abu Lahab dibebaskan, diringankan siksa kuburnya setiap hari Senin. Jikalau ada orang yang tidak senang maulid, jikalau ada orang yang tidak senang kelahiran Nabi, maka dia mesti belajar dengan Abu Lahab. Ataupun memang dia kalah dengan Abu Lahab. Abu Lahab saja masih berbahagia, Abu Lahab saja masih senang dengan kelahiran Nabi. Dia mengatakan bahawa ini tak betul, ini dolalah, ini dalam neraka. Hati-hati, kita tidak boleh memvonis apakah semua kita bisa masuk neraka. Berarti semua ni masuk neraka lah, betul? Yang parah nerakanya yang ngomong ni lah yang depannya. Seakan-akan dia tu panitia neraka pula. Seakan-akan dia pula yang masukkan kita dalam neraka, betul? Maka ibu bapa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, sekarang di Madinah Al-Munawwarah, Madinah sendiri sudah mengadakan Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz tahu dari mana? Saya termasuk pembimbing jamaah umrah. Hampir setiap bulan saya memberangkatkan jamaah ke tanah suci. Maka saya tahu persis bagaimana sekarang di Mekah, saya tahu persis bagaimana sekarang di Madinah. Tapi ada orang yang lulus dari Mekah, lulus dari Madinah, balik tak balik macam ya, haram, bid'ah, pala otak kau bid'ah. Maka ibu bapa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, tadi pagi saya mengisi ceramah di Kakasdem, rumah sakit tentara. Kebetulan ketika itu mengisi dalam rangka Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita bahwa dari pemerintahan sampai yang di bawah semua mengadakan Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam pemerintahan kita sudah tidak bermasalah. Tetapi ada satu kelompok yang buat masalah, seakan-akan melawan pemerintah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebenarnya tidak begitu Pak. Sebenarnya tidak begitu. Kalau judulnya maulid, diundang tak mau datang.
Tapi kalau bapak bilang ada pengajian mengisahkan tentang teladan Rasul, intinya kalian kasih tahu maulid. Kalau maulid tak mau datang dia, karena dia takut masuk neraka. Tapi kalau dibilang pengajian tabligh akbar, mau datang dia tu. Itulah tak di mana-mana. Kalau saya cerita sejarah panjang lagi, pada intinya yang bapak ibu buat pada hari ini adalah perbuatan yang baik. Maka beruntunglah ibu-ibu, bapak-bapak hari ini mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, mengapa Nabi Muhammad itu dijadikan contoh? Dan kira-kira contoh apa yang bisa kita ambil dari teladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengapa Nabi Muhammad dijadikan contoh? Kalau ada ayam disuruh nyontoh kambing, yang nyuruh nyontoh tu bodoh balik. Yang ayam nyontohnya ayam. Yang kambing nyontohnya kambing. Ayam macam mana nak nyontoh kambing? Kokok bebek, kokok bebek gitu. Begitu gak kambing macam mana nak nyontoh ayam? Bekok. Ayam nyontohnya kambing nyontohnya manusia nyontohnya manusia. Oleh karenanya Nabi Muhammad itu manusia. Kenapa manusia? Untuk dijadikan contoh, bukan jin, bukan malaikat. Malaikat tak bisa dijadikan contoh. Kenapa? Malaikat tak kahwin, Pak. Kalau ada orang yang tak kahwin, berarti ngikut malaikat. Sayang, perempuan banyak, mubazir. Malaikat tak nak suka duit. Kita suka duit tak? Terjelah biji mata. Maka malaikat tak bisa dijadikan contoh. Sekarang Ustaz tanya adik-adik, Batman tu hebat tak? Spiderman hebat tak? Batman hebat tak? Tak bisa dijadikan contoh. Kenapa? Cerana kolong di luar. Mana nak dijadikan contoh? Lalulah budak-budak sekarang yang suka Spiderman, suka Batman, pelompatlah di atas rumah, ngeng kata dia. Lalulah mati. Maka ibu bapa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia tapi tak sama dengan manusia basyarun la kal bashar. Manusia tapi beda bobotnya. Manusia tapi tak sama frekuensinya. Contoh, kita ni berkeringat. Ni saya berkeringat ni. Berkeringat. Nabi juga berkeringat. Cuman keringatnya Nabi bau minyak kasturi. Kalau keringat kita, ciumlah masing-masing. Lepam bau, asam ada ke semua. Begitu sembahyang Allahu Akbar, ngapa kawan aku sebelah ni tak ada ngangkat? Rupa henangan bau busuk tadi dia. Nahan bau ketiak. Ya Allah kata dia. Dari mana wak sebelah ni? Mau tak maulah dia mesti solat kerana dia sudah di sebelah. Allahu Akbar. Mengangkat lagi Allahu Akbar nak rukuk. Rasa-rasanya tak mampu kawan sebelah nak rukuk. Ya Allah, lama benar sembahyang ni kata dia. Kau tak betul-betul nyunjam aku ni. Jadi kalau ke masjid itu pakailah yang bagus-bagus. Zuyina lil masjid, pakailah pakaian yang terbaik.
Jangan pergi laut, itu gak bajunya. Ke pasar, itu gak bajunya. Ke masjid, itu gak bajunya. Tak ganti-ganti itu baju. Bukan apa bu, pak, kita ni kadang kalau solat berjamaah, ada kawan yang di sebelah. Jikalaulah kita solat sendiri, terserah kaulah. Nak pakai baju yang tak bercuci seminggu, terserah kaulah. Ini ada kawan yang di sebelah, gara-gara kau tiba-tiba kena pula sesak nafas. Maka ibu bapa dirahmati oleh Allah, seyogianya dan haknya orang jikalau masuk masjid mesti berpakaian yang bagus yang baik Maka satu poin saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu begitu datang maulid, cantik-cantik bajunya, bagus-bagus baju kokonya. Alhamdulillah, kudungnya berkilat-kilat. Tak tahulah kredit kes ni. Mudah-mudahlah kes semua ya. Maka ibu bapa yang dirahmati oleh Allah SWT, begitulah cara kita mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita ambil dari contohnya Nabi? Pertama, sebelum itu kita ni beludah ni. Nabi juga beludah. Cuma ludah Nabi itu jadi obat. Kalau ludah kita ngacon. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, sampailah di Jabal Sur, sebuah gunung yang tinggi. Kalau udah pernah ke Mekah, baik itu haji atau umrah, Jabal Sur itu tinggi sekali. Disitulah Nabi beristirahat bersama Abu Bakar Siddiq. Ketika itu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, Madinah ni sepertinya masih jauh. Bagus kita istirahat ya dulu ya Rasulullah. Bolehlah kata Rasulullah. Di mana kita istirahat? Kita naik agak gunung sedikit ya Rasulullah. Takut nanti kalau dibawa orang kafir Quraisy tahu kita. Okey kata Rasulullah. Naiklah mereka di jabal gunung. Ketika itu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, jangan engkau masuk dulu dalam gua ini. Izinkan aku membersihkan gua ini. Baik wahai Abu Bakar. Dibersihkanlah itu gua. Akhirnya gua itu steril. Tiba-tiba Rasul dipersilakan masuk. Masuklah Rasulullah. Karena kecapean perjalanan begitu jauh, Rasul pun terbaring di pahanya Abu Bakar. Begitulah cintanya Rasulullah bersama Abu Bakar. Rasul terbaring di pahanya Abu Bakar. Kalaulah ada laki-laki sekarang yang terbaring di paha laki-laki, hati-hati. Bisa jadi jeruk makan jeruk. Baringlah Abu Bakar di pahanya Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah SAW baring di paha Abu Bakar. Abu Bakar bersandar di tepi gua. Tangan Abu Bakar digigit kalajengking. Bengkak tangannya, lebam tangannya, biru tangannya. Lengkaplah pokoknya. Maka karena Rasul ini berada di pahanya Abu Bakar, Abu Bakar ini menahan rasa. Allah mak kata dia, Allahu Akbar, ngentak ni. Allah, macam mana aku nak bergerak ni? Nanti Rasul ni terbangun pula kata dia. Maka ditahanlah. Tetapi ternyata air mata tidak bisa membohongi tubuhnya. Meneteslah air mata Abu Bakar mengenai pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika air itu menetes di pipi Rasulullah, terbangun Rasulullah. Air apa ni? Air liur ke air mata? Kalau orang tidur tu kan kau tak ada air mata, liur. Ternyata Abu Bakar tu menangis.
Apa kata Rasulullah? Ma baluka ya Abu Bakar? Kenapa wajahmu berubah wahai Abu Bakar? Apakah kau tak senang kita hijrah ke Madinah? Senang ya Rasulullah. Terus kenapa engkau kayak berubah begitu? Macam tak nyaman ya aku tengok. Nyaman ya Rasulullah. Jujur wahai Abu Bakar, kalau kau tak nyaman bilang tak nyaman. Nyaman, udah aku bilang nyaman. Apa yang kau sembunyikan itu, kata Rasulullah? Tangan saya ya Rasulullah. Coba kau tengok. Ngapa bengkak gini? Kena gigitkan aja jengking ya Rasulullah. Allah maaf, lebam, kata Rasulullah. Sini tangan kau. Dibacakan Rasulullah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Seketika itu pula lebam, ngentak, biru hilang seketika. Ludah nak. Ibu bapak hafal doa itu, Bismillahilladzi la yadurru. Bisa? Cobalah kalau ada koreng orang, bapak baca tu, Bismillahilladzi la yadurru. Kalau tak ada korengnya hilang, korengnya bonyok, makin parah penyakitnya. Maka ibu bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kehebatan Rasul yang tak sama seperti kita. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, akhlaknya. Rasul itu orangnya penyabar. Rasul itu orangnya suka bersyukur. Rasul itu tak suka marah. Rasul itu orangnya baik, suka bantu orang. Oh Pak, Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala Yasid Habibillah. Ayo ibu, tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujak dinillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dulu-dulu Pak ya, kita waktu budak-budak, orang tua kalau nyanyikan anaknya selalu nyanyi Islami. Betul? Ketika saya di Ayun, ketika itu umur 5 tahun, masih teringat saya, emak saya menyanyikan lagu-lagu Islami. Pada zaman dahulu kala, pada zaman masih ingat ya? Hiduplah seorang Rasul yang terlahir di Nabi Muhammad, namanya Siti Aminah, Abdullah nama ayahnya, Madinah setelah dewasa dia diangkat menjadi Rasul oleh Allah Maha Pencipta, pencipta alam semesta. Oleh Allah Maha Pencipta, pencipta alam semesta. Ini lagu dolok-dolok, sedap kita dengar. Coba lagu sekarang. Ojo dibanding-banding ke, saeng-saeng ke, yo pasti kalah.
tahu apalah itu. Orang bercinta kita merana. Apalah adik-adik lagu itu? Apal? Atau lagu tiaran 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 lagu tu tak ada makna yang islami betul, maka dirubahlah oleh si Arif jadi lagu yang islami. Kita ingat lagunya? Aku pun lupa kadang. Kita terkadang lupa mentaati perintahnya. Kita terlalu sibuk dalam urusan dunia. Asik. Nak nyanyi ke nak ceramah ni? Jadi nyanyilah yang ada maknanya biar dapat paham. Sedap kan nyanyi itu. Pada zaman dahulu kala. Ibu-ibu apal tak? Apal? Ayo kita cuba sama-sama. Bapak-bapak diam ya. Pada zaman sana iya gak? Ayo. Ilya hiduplah seorang rasul yang terlahir di Nabi Muhammad. Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya, Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa dia diangkat menjadi oleh Allah sang pencipta alam semesta. Oleh Allah Maha pencipta alam semesta. Apal ya Bu ya? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita ni bukan lab di Karimunting, tetapi seluruh Indonesia melihat kita. Ini dia. Pak, betul-betul amplopnya dapat 2 nih. Sekarang kita nak dengar bapak-bapak. Ayo. Pada zaman dahulu kala, pada zaman hiduplah yang terlahir Lia Nabi Muhammad, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama, Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa dia diangkat oleh Allah Maha pencipta alam semesta. Oleh Allah Maha pencipta alam semesta. Ayo kita semua sama-sama nyanyikan lagu ini. Tarik cis. Pada zaman dahulu kala, pada zaman hiduplah seorang rasul yang terlahir belakang Nabi Muhammad. Emaknya siapa? Bapaknya Pak Long ataupun Abdullah? Tempatnya di mana? Karimunting atau Madinah? Setelah dewasa
oleh Allah Maha Pencipta, pencipta alam semesta. Oleh Allah Maha Pencipta, pencipta alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, Nabi orangnya penyabar. Ketika Nabi pulang dari dakwah, Nabi pun mengetuk pintu, Assalamualaikum. Tidak dibuka oleh Siti Aisyah karena Aisyah tidur. Kemudian Nabi memberi salam kembali, Assalamualaikum. Sama tidak dibukakan pintu. Sampai ketiga kali, Assalamualaikum. Begitu gak tidak dibukakan pintu. Akhirnya Rasul mengambil serbannya, dia bentangkan di depan pintu, dia terbaring sampailah di pagi hari. Kalaulah Andi Irhan balik dari dakwah Karimunting jam 2 nanti atau jam 1 sampai di Pontianak, ku beri salam di rumahku, Assalamualaikum. Tidak dia jawab Assalamualaikum. Ternyata tidur mati. Assalamualaikum. Maka siap-siaplah Ultraman Taro beraksi ngelopah. Kau tahu ini laki kau ni Ultraman Taro. Wah, kata dia. Ibu bapak, itu Andi Irhan. Nabi tidak begitu. Tapi kita belajar mencontoh Nabi. Jadi Pak Ustadz, nanti kalau Pak Ustadz tak dibukakan pintu macam mana? Aku cari bini kedua lah kalau gitu. Maka ibu bapak dirahmati oleh Allah, Nabi itu orangnya senang menolong, ringan tangan, tidak kedekut, tak ada pelit, tak ada bakhil, tak ada garam betuku. Begitu dibentangkan kebaikan, maka Nabilah orang yang pertama yang mendahului. Maka saya dengar ini masjid begitu banyak donaturnya. Paling mudah Pak Ustadz orang Karimunting apabila untuk membangun masjid, alhamdulillah. Apa kata Rasulullah? Man bana masjidan lillah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya sebesar sarang burung atau lebih kecil daripada itu, banallahu lahu fil jannah, maka Allah akan bangunkan dia nanti rumah di surganya Allah. Terima kasih bapak-bapak. Berarti bapak-bapak yang donatur ini masjid, bapak telah membuat investasi yang besar. Bapak telah membangun rumah yang sebenar-benarnya di surganya Allah. Tapi Pak Ustadz, aku cuma nyumbang 5.000 rupiah. Berarti rumahku agak kecil sikit lah. Kalau aku Pak Ustadz 2 juta, berarti rumahku agak besar sikit. Berarti Pak Ustadz kalau rumah sampai 5 juta aku nyumbang, besarlah rumah kau tu. Maka beruntunglah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk di masjid. Selama masjid ini berdiri, selama orang sholat di dalamnya, mengalirlah pahala tersebut sampailah dia mati, sampailah di akhirat nanti. Allahu Akbar. Mengalir pahala kita walaupun sudah mati mendapatkan investasi, tiba-tiba tersetup pula pahala tu. Rupanya ada orang sembahyang menggila, cucuk sana, cucuk sini, cucuk sana. Saya nengok dulu budak-budak yang suka bertebiat, kalau solat suka nak gila.
Tapi ini bukan gak budak-budak, orang tua pun suka begitu gak? Degil gak orang tua ni? Begitu dia sujud, bangun dari sujud, dikasihnya kayu. Allah kata Pak Haji tu, Allah kata dia. Maka ibu bapa yang dirahmati dan dicintai Allah, ini masjid Jami' Karimunting sangat besar. Tentunya harapannya jangan saja tiangnya banyak, orangnya sikit, betul? Harapannya ini masjid besar, orangnya pun banyak. Jangan pula yang ngisi masjid ini orang-orang yang sudah diintai malaikat maut semua. Yang azan umur 70, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia yang azan, kita yang bimbang. Allah, mati gak ni aki ni, kata dia. La ilaha illallah. Yang udah itu imamnya pun begitu juga. Yang dah tua-tua imam, ingatannya udah mulai kurang. Akhirnya rakaat yang 4 jadi 5, yang 4 pun jadi 3, yang 3 pun jadi 4. Karena memori dia untuk daya ingat sudah berkurang, dan ayatnya pun yang dia ingat sudah tak banyak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Zuhur, Qul huwallahu ahad. Asar, Qul huwallahu ahad. Maghrib, Qul huwallahu ahad. Isya, naik sikitlah, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Subuh, Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa pendek-pendek Pak Ustaz? Karena daya ingat pun sudah berkurang. Sedih kadang kita nengok masjid yang isi yang banyak tua-tua. Selawat pun juga begitu. Namanya tua ni gigi udah banyak tak ada. Jadi kalau makharijul huruf tu sudah tak jelas. Salatullah, salamullah, kata kita gitu kan. Yang ada kalau dia Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Datanglah cucunya meluk dari belakang. Tok, gantilah spray tok, kata dia. Jangan Coca-Cola terus, kata dia. Bapak ibu bapa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, imam ini bukan mesti yang tua, maaf. Imam ini mesti yang paham alif. La solata liman lam yakra'u bifatihatil kitab. Tidak dikatakan seseorang yang Fatihahnya tak betul. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak sah solat seperti ini. Maka kita mesti melatih imam. Imam itu dipilih, makmum tak ada. Penjual ikan boleh jadi makmum, penjual sayur boleh jadi makmum, orang pemabuk boleh jadi makmum. Cuman goyang-goyang sikit lah dia, karena dia mabuk kan. Penjudi boleh jadi makmum, tapi tidak semua makmum boleh jadi imam. Al-alimu yang pertama dia alim. Dia mesti paham fikih, bagaimana waktu-waktunya, jamak dia tahu. Kemudian batal solat, wajib solat, rukun solat dia paham. Itulah imam. Ada cerita nyata ni Pak. Ini cerita nyata. Ada mu'alaf yang dia ni nak belajar solat.
Datanglah dia ke masjid, jumpalah Pak Imam. Karena dia ni mu'alaf, tentunya dia tak pandai doa-doa. Baca-baca pun tak ada ngerti. Kira-kira ceramah saya ini sampai jam berapa lah Pak ya? Tadi ku tengok Pak Ahmad bolak-balik Pak Ahmad. Mungkin tak dia nyuruh jangan balik ya, sabar ya, Pak Ustaz ni nampak berapi-api ni ya, kata dia. Sampai jam berapa lah kira-kira. Sebentar lagi lah, satu lagi saya ceritakan ni Pak ya. Ini cerita nyata Pak, cerita nyata. Karena imam subuh tak datang, ini imam subuh tak datang. Dan tak ada orang berani imam kalau bukan Pak Imam itu. Padahal yang solat ni Pak Haji bu. Mulai dari Haji Mabrur sampai Haji Kelongkong pun ada di situ. Di depan semua Pak Haji. Tapi tak ada berani yang imam. Karena yang imam ini hafal pas subuh imam ni tak datang. Akhirnya ini subuh telat. Kata kawannya, kaulah maju. Kaulah maju. Kata dia, kau kan dah haji sampai 2 kali. Aku 2 kali main-main. Ya, kata dia. Akhirnya Pak Haji depan ni maju kerana ditendang sama kawan. Majulah kau, kata dia. Majulah Pak Haji ni. Akhirnya Pak Haji ni pun maju. Ayat yang dibawanya ketika itu kul ya ayyuhal kafirun. Dia pun bertakbir Allahu Akbar. Ayat yang dibawanya kul Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ayyuhal kafirun. Tiba-tiba makmum bilang di belakang, Subhanallah. Apa pula salah ni? Oh, mungkin matnya kali ini kurang panjang. Qul ya ayyuhal kafirun. Kata makmum belakang ni, Subhanallah. Salah lagi. Oh, jangan kurang idgham bi gunnah ni, kata dia. Ayyuhal kafirun. Makmum belakang bilang Subhanallah. Apa kisah ni? Saking sakit hatinya disalah terus berbalik. Dia salah aku apa? Kata dia. Kau tak salah boy, cuman kau belum baca Fatihah bodoh, kata dia. Fatihah belum dia baca, dihantar langsung kuliah. Macam mana orang tak subhanallah di belakang? Kau belum baca Fatihah bodoh, kau lah bodoh, kata dia. Siapa nyuruh orang bodoh? Kita ni sama-sama bodoh dah, kata dia. Berkelahi lah dia subuh tu Pak, masalah bodoh. La ilaha illallah. Inilah mesti belajar. Jangan melihat usia. Namanya belajar, anak muda, orang tua semua mesti belajar. Selagi masih sehat, selagi masih hidup, selagi masih kuat, maka belajarlah kita, insyaAllah ya Pak ya. Maka di masjid ini bisa kita melahirkan anak-anak hafiz Al-Quran, bisa melahirkan alim-alimah. Ini masjid bukan hanya untuk solat, gunakan sebaik-baiknya. Bagaimana masjid ini bisa orang ramai di masjid ini. Di Pontianak sudah buat setiap Jumat itu ada makan-makan. Supaya apa? Supaya mereka tarak balik dulu, biar duduk-duduk di teras. Bahkan bukan hanya setiap Jumat, setiap hari mereka sediakan kopi di depan, air teh di depan, susu di depan. Pak Ustaz, kami mau pula buat macam itu. Tapi kalau dia hanya pergi makan minum,
minum ya, tak ada sembahyang macam mana? Aku tengoklah selama sebulan 2 bulan. Kalau 3 bulan masih buat macam itu, kau kasih dia racun. Tidaklah begitu. Orang masjid ni tidak ada yang jahat-jahat, betul? Tidak ada orang masjid yang jahat. Bahkan sekalipun orang itu tak pernah ke masjid, datang ke masjid tiba-tiba sudah mati. Maka walaupun sudah mati, batang hidung tak pernah nampak waktu hidup, tapi orang masjid tetap baik. Dia tetap masih menyolatkan orang ini, sehingga dia mengatakan ushidu ala hadal mayit min ahlil khair. Maka semua mengatakan khair. Tiba-tiba belakang bilang insyaallah khair. Kata dia, kenapa pula ada yang bilang insyaallah khair? Bapak kenapa insyaallah khair? Allah, antara nyaman aku ataupun tak nyaman nyebut Pak Ustaz. Kenapa pula mayit ni banyak utang Pak Ustaz? Kata dia. La ilaha, selesaikan utang, karena itu ada hubungan kepada Allah. Rasul tidak akan menyolatkan orang yang banyak hutang. Maka ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, makmurkan masjid, buat sebaik-baiknya, bikin orang senang ke masjid, bikin orang cinta ke masjid. Bahkan di Munzalan itu, kalau kita menyimpan motor, membawa helm hilang diganti. Bahkan motor pun hilang diganti. Aku mau pula Pak Ustaz, kalau ku ganti motor ni habis duit kas masjid ni Pak Ustaz, kata dia. Selesai. Jadi ibu bapa, setidak-tidaknya kita mencontoh baik. Setiap Jumat ada makan sedekah ibu-ibu. Ini kan amalan dolok-dolok, betul Pak? Amalan orang tua kita dulu. Kalau habis Jumat ada pisang, tak tahulah pisang siapa. Yang penting ada pisang, suruhnya kita makan. Ada ketupat, ada nasi di situ makan. Ini kan dolok-dolok punya. Kembali lagi zaman sekarang. Maka ibu bapa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, ayo kita sama-sama makmurkan masjid, ayo kita membangun masjid, dan sedikit lagi masjid kita ni akan sampai ke depan, kalaulah pembangunannya sampai ke depan. Maka kita doakan orang-orang yang berkecimpung dalam membangun masjid ini disehatkan oleh Allah, donatur-donatur ni disehatkan dan mudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya rabbal. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terakhir kali, kalau ada jarum yang patah, janganlah disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan dilaporkan ke polisi. 2-3 kucing berlari, manalah sama si kucing belang. 2-3 ustaz ku cari, manalah seganteng Ustaz Andi seorang. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.